Halo guys, kembali lagi bersama Arafli Dwi Anugrah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jadi di video kali ini aku akan mempraktekkan pengelolaan arsip pribadi. Dan kali ini arsip dinamis pribadi ya. Sebagaimana kita tahu kalau arsip dinamis itu ada 3 jenis. Yang pertama arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. Nah, kalau secara pribadi arsip vital itu misalnya ijazah, SKHU, dan akte kelahiran. Kemudian ada arsip aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Nah, kalau secara pribadi arsip aktif itu kalau kita mahasiswa misalnya kayak contohnya kayak KRS, KHS, sertifikat, piagam sama raport gitu. Kemudian yang terakhir ada arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Contohnya kalau misalnya secara pribadi itu kayak kertas hasil ujian dari semester lalu atau misalnya kayak ujian-ujian yang udah lama. Nah, itu inaktif. Nah, kalau inaktif itu kan bisa kita lakukan penyusutan nanti. Nah, tapi kalau di video sekarang aku akan melakukan pengelolaan arsip secara sederhana dulu, yaitu arsip pribadi, arsip dinamis. Nah, mengapa sih pengelolaan arsip pribadi ini penting untuk dilakukan? Karena informasi-informasi yang terkandung di dalam berkas ini merupakan informasi yang penting. Jadi informasinya ini harus kita jaga dan harus kita lestarikan supaya informasi yang terkandung di dalam berkas ini tidak rusak ataupun hilang seperti itu. Nah, bagaimana sih pengelolaan arsip pribadi yang baik dan benar? Jadi di video kali ini aku akan mempraktekannya dan kita langsung masuk ke videonya guys. Oke, jadi untuk langkah-langkah dalam melakukan pengarsipan arsip dinamis secara pribadi itu berarti ya berkas-berkas pribadi milik kita. Seperti misalnya ini yang saya bakal arsipin itu piagam penghargaan atau sertifikat-sertifikat yang saya dapat. Itu mesti diarsipin biar selalu bagus. Nah, yang pertama kita butuh bahan-bahannya itu ada pena. Kemudian tentu saja ini ada map gantung atau map arsip. Nah, map gantung ini yang ada gantungan kayak gini dan ada tabsnya. Ini gunanya biar nanti buat kita gantung di kotak box arsip. Kotak box arsipnya kebetulan itu aku bikin sendiri. Oke, kemudian tabsnya kalau ada yang punya tabs kayak gini ya. Ini nanti gunanya buat kita tulis subjek dari berkas-berkas yang di dalamnya. Oke, langsung aja kita praktekin. Pertama kita buka dulu mapnya. Nah, kemudian kita ambil berkas-berkas yang mau kita arsipin. Ini ada beberapa sertifikat. Kalau bisa dibolongin, tapi kalau nggak ada bolongan nggak usah dibolongin, tinggal ditaruh. Kemudian ditutup. Kemudian di bagian tabsnya kita ambil, jangan lupa untuk mengubah subjek atau menulis subjek dari arsip ini. Kita bikin misalnya kayak tadi sertifikat oke. Dan kita taruh di bagian tabsnya lagi. Kita taruh di tempat semula. Nah, ini gunanya biar kita tuh memudahkan dalam pencarian berkas nanti. Nah, terus jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke berkas-berkas yang selanjutnya. Nah, ini kita taruh di bawah. Nah, yang selanjutnya itu misalnya kayak foto-foto, misalnya foto-foto yang penting gitu ya. Nah, misalnya kayak ijazah, terus SKHU. Nah, itu ini udah aku lakukan enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu ya lebih bagus atau yang dianjurkan untuk berkas-berkas yang penting. Karena kalau kita melakukan laminating itu tidak bagus ya. Nah, ini misalnya
kita anggap aja ini berkas-berkas penting kayak ijazah, terus SKHU ditaruh di sini. Kemudian subjeknya kita tulis. Udah, tinggal dimasukin. Dan ini kalau masih ada plastiknya, kita taruh plastiknya juga supaya tulisannya ini tidak menguning. Oke, kayak gini. Sip. Ini kita geser sedikit. Oke, kita taruh di sini. Dan yang terakhir, ini yang mahasiswa pasti punya ya, arsip ini. Karena sebagai mahasiswa kita tuh ada yang namanya KRS. Nah, KRS ini juga merupakan arsip dinamis aktif yang harus kita jaga informasi di dalamnya. Sama aja, tinggal ditaruh. Kemudian di bagian tabs kita tulis kayak gini. Oke, tinggal kita taruh di tabsnya lagi. Nah, ini kita posisikan di sini. Nah, udah kayak ini pemberkasannya udah kita kelompokkan menurut subjek masing-masing. Nah, ini akan kita taruh di kotak box arsip dan akan kita tata. Nah, itu gunanya biar arsip-arsip ini jadi lebih rapi dan lebih bagus lagi. Oke, kita akan taruh di kotak box arsip. Oke guys, jadi ini adalah berkas-berkas yang udah ditaruh di map arsip. Jadi kita tinggal masukkan ke kotak arsip. Nah, ini kita taruh di sini dulu. Kita akan ambil kotak box arsip. Nah, ini adalah kotak box arsip yang kebetulan saya bikin sendiri ya. Jadi ini adalah penampakan dari kotak box arsip dan ini ukurannya ukuran standar. Tinggal kita masukin. Nah, terus ini tinggal kita tata dan ini ada sertifikat piagam, kita masukin di sini. Kemudian foto sejarah dimasukin sini. Kemudian ada KRS dan KHS dimasukin di sini. Kemudian surat keterangan, berbagai surat keterangan. Masukin. Kemudian ada KTM, kita masukin juga. Dan yang terakhir ada ijazah dan SKHUN. Oke, kita taruh. Dan ini harus diberi sedikit jarak ya, supaya sirkulasi udaranya baik. Jadi berkah-berkah di dalamnya itu tidak lembab. Dan seperti inilah penampakan dari arsip-arsip yang sudah ditaruh di kotak box arsip, bisa kalian lihat. Oke. Jadi ini pengelolaan arsip pribadi yang seharusnya itu kayak gini. Jadi kalau kita punya, pasti ini kita punya semua deh, kayak sertifikat, ijazah, KTM, mahasiswa KRS, surat keterangan, surat keterangan, dan cara pengelolaannya itu yang benar itu seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau menyimpan arsip, jangan di kardus lagi atau jangan ditaruh di sempit-sempit di lemari. Nah, ini cara penyimpanannya yang benar. Oke. Dan yang terakhir, kalau mau ditutup tinggal ditutup. Nah, nanti boxnya ini disimpan di
tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung ataupun lembab. Oke, jadi sekian itu aja dulu video dari pengelolaan arsip pribadi, arsip dinamis pribadi. Like kalau Anda suka dengan video ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.